Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku terkasih, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini, Rabu 22 Maret 2023, kita berjumpa kembali dalam kebersamaan kita, dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pendalaman firman Tuhan, kita sejenak menyerahkan diri, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sembari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Ayub pasal 33 ayat 26. Ayub 33 ayat 26. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Job 30 ayat 26. Molo martangiang ibana tu debata, jadi asia-sian nama ibana. Jala pata rida hononna bohina tu ibana mardongan olopolop. Jala pasuangonna tu jolma nagalei hati gorana. Demikian firman Tuhan. Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, seorang filsuf dan teolog Perancis bernama Sartre pernah berkata dalam sebuah bukunya, sesungguhnya di dunia ini siapapun dan lembaga manapun tidak ada yang berhak menyatakan mereka pemilik kebenaran mutlak. Mengapa demikian? Karena pemilik kebenaran mutlak hanyalah Tuhan Allah. Ketika seseorang menganggap diri benar, maka kebenarannya akan menjadi kebenaran sejati. Ketika Tuhan Allah menyatakan itu benar, maka kebenaran itu adalah anugerah, pemberian Tuhan yang harus disyukuri. Dengan demikian sebenarnya tidak ada hak siapapun, lembaga apapun, termasuk lembaga agama, tidak ada yang boleh menyombongkan diri atas anggapan kamilah yang paling benar, karena kebenaran mutlak hanyalah milik Tuhan. Saudara-saudaraku, hal seperti itulah yang kita lihat sebenarnya dalam kitab Ayub ini. 42 pasal kitab Ayub didesain, dibingkai dengan satu perdebatan yang menarik akan makna sebuah kebenaran. Bertitik tolak dari paham teodisi umat Israel, Theos Dike, pengadilan Allah. Allah pasti memberkati orang benar, dan sebaliknya Allah pasti menghukum orang yang jahat, orang yang tidak percaya. Dari pemahaman ini orang Israel tanpa sadar
tergiring sepertinya boleh memastikan cara kerja Allah. Dan mereka membolak-balik, mereka membalikkan. Kalau ada orang yang kaya, kalau ada orang yang sukses, yang punya banyak harta, serta-merta mereka berkata ini orang yang benar. Dan sebaliknya, ketika mereka melihat orang yang sakit, orang miskin, orang menderita, serta-merta mereka berkata ini orang jahat, ini orang yang tidak benar. Persoalan yang muncul di dalamnya ialah manusia akhirnya sepertinya boleh memastikan cara kerja Allah. Dan sepertinya mereka boleh menjangkau cara kerja Allah. Ini yang salah. Tuhan Allah bebas berkarya, bebas bertindak. Siapapun, tidak ada yang boleh menjangkau cara kerja Allah. Yang boleh dilakukan oleh manusia ialah selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, bercermin kepada kebenaran Tuhan, hingga ketika dia menganggap diri benar, maka kebenaran Tuhan harus selalu menjadi patokannya. Yang terjadi dalam kitab Ayub, saudaraku, ialah Ayub sesungguhnya orang yang saleh. Tetapi kalau kita baca di pasal 1, ketika terjadi dialog antara iblis dengan Tuhan Allah, Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Hingga Ayub sakit, Ayub menderita, Ayub miskin. Dia sangat menderita. Hanya Tuhan mengingatkan iblis, dia tidak boleh mengambil nyawanya. Karena nyawa itu, nafas itu adalah milik Tuhan. Jadilah Ayub orang yang menderita. Jadilah Ayub orang yang pesakitan. Dia betul-betul merintih kesakitan. Ketika Ayub sakit sebagai sahabat, maka Elifas Bildad Sofar datang berkunjung. Benar, sahabat mereka sedang sakit. Maka serta-merta kacamata teodisi dari sudut pandang manusia mereka pakaikan kepada Ayub. Kamu bilang kamu orang saleh, tetapi kamu sakit, tetapi kamu menderita. Berarti kamu orang yang tidak benar. Berarti kamu orang jahat. Kamu orang yang tidak saleh. Kamu harus mohon ampun di hadapan Tuhan. Ayub sendiri juga sebenarnya terperangkap dengan paham itu. Di satu sisi dia menganggap diri benar. Dia yakin dia orang saleh. Menjadi pergumulan dalam dirinya yang membuat dia berontak kepada Tuhan ialah, mengapa saya sakit? Dia menuding Tuhan tidak adil, tidak konsisten, dan tidak fair. Saudara-saudaraku, Tuhan Allah meluruskan persoalannya. Hingga kalau kita baca di pasal 42, sahabat Ayub harus mohon ampun di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam renungan kita pagi ini, hari ini, pasal 33 yang dimulai dari pasal 32, sahabat Ayub yang lain yang lebih muda datang lagi kepada Ayub, yaitu Elihu. Elihu merasa juga berhak untuk mengemukakan pendapat. Kali ini Elihu datang dengan pola yang sedikit berbeda, tetapi prinsipnya sama sebenarnya. Elihu serta-merta mengkritik ketiga sahabatnya yang pertama, Elifas, Bildad, dan Sofar. Elihu juga mengkritik Ayub. Tanpa sadar, dia juga berada di dalam barisan yang sama.
Itu sebabnya di pasal 33 ini, penulis kitab Ayub ini menegaskan Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai cara. Kalau manusia mau datang ke hadapan Tuhan, kalau manusia datang bersembah sujud di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan membenarkan manusia, menghadirkan, menganugerahkan kebenaran kepada manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam pemahaman seperti itulah kita memahami nas kita hari ini. Ia berdoa kepada Allah. Ayub dengan segala kelemahannya, dengan segala keterbatasan pikirannya, dengan jangkauan pikirannya yang jauh tidak mampu memahami cara kerja Allah, berdoa kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Dan kali ini Allah berkenan menerimanya. Ketika Tuhan Allah menerimanya, maka Ayub memandang wajahnya dengan bersorak-sorai. Ayub boleh bersuka cita, dan Tuhan Allah mengembalikan kebenaran kepada Ayub. Hanya Tuhan yang berhak menyatakan kamu orang yang telah dibenarkan. Bapak, Ibu, dalam jalan pikiran kitab Ayub ini, sampai di pasal 42 nanti kita boleh melihat bagaimana Tuhan Allah pada akhirnya membenarkan Ayub. Setelah Ayub mohon ampun atas keteledoran dan atas perbuatan sahabat-sahabatnya, dan mohon ampun juga atas kekeliruannya, maka Tuhan Allah mengampuni mereka. Tuhan Allah mengampuni Ayub, dan Ayub kembali diberkati oleh Tuhan Allah. Orang percaya menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi orang besar hanya karena berkat Allah. Ibu, Bapa, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Di minggu kita, minggu Pasion, dan menjelang ke minggu Judika minggu depan 26 Maret. Apa yang mau kita katakan di sana, Bapak Ibu? Martin Luther pernah berkata, simul justus et peccator. Simul justus et peccator. Dalam waktu yang bersamaan, kita ini adalah orang yang dibenarkan, tetapi sekaligus masih ada potensi untuk berbuat dosa. Martin Luther melihat dua sisi dari kehidupan manusia yang harus sama-sama dicermati dan diwaspadai. Di satu sisi, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, manusia telah dibenarkan. Status manusia sebagai orang benar adalah anugerah Allah. Tetapi di sisi lain, orang Kristen juga harus selalu menyadari, walaupun dia sudah benar, selalu ada potensi, selalu ada kemampuan, selalu ada kemungkinan bagi manusia jatuh ke dalam perbuatan dosa. Itu sebabnya manusia harus dengan segala kerendahan hati mohon petunjuk dari Tuhan Allah, hingga status sebagai orang benar ini betul-betul ditunjukkan dalam kehidupan keseharian mereka. Saudara-saudaraku terkasih, di minggu-minggu Pasion ini, mari memandang ke salib Yesus. Darah Yesus yang terkucur di kayu salib hapak sekali untuk selamanya
telah menyucikan kita, menguduskan kita, kita menjadi orang benar. Mari syukuri itu Bapak Ibu. Dalam konteks pengadilan, judika, kita yang seharusnya dibinasakan, dihukum oleh Tuhan Allah akibat keberdosaan kita. Tetapi kini kita diselamatkan melalui salib, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Bukankah ini adalah anugerah yang harus kita syukuri? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas ini mengingatkan kita yang pertama, mari senantiasa hidup di dalam doa. Doa sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Di dalam doa kita mohon petunjuk Tuhan, agar potensi berbuat dosa itu betul-betul dihentikan, hingga kita berkata tidak ada ruang untuk dosa. Mari Bapak Ibu, kita selalu hidup dalam doa, dalam komunikasi kita yang intens dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita sudah datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, maka disitulah kita boleh bersorak-sorai, memandang wajahnya. Kebenaran kita telah seturut dengan kebenaran Tuhan. Maka kita boleh berbangga di dalam Tuhan, karena Tuhan telah berkenan membenarkan kita. Saudara-saudaraku, konteks seperti ini juga sangat relevan kita hadirkan ulang dalam konstelasi era kemajemukan agama-agama. Ketika bangsa kita dibangun di atas kepelbagaian agama, menjadi perjuangan kita bersama bagaimana kita membangun unity in diversity, kesatuan dalam kepelbagaian. Kita boleh berbagai dalam simbol-simbol lahiriah milik agama dan milik gereja. Tetapi kita satu sebagai manusia ciptaan Tuhan, sebagai warga negara dan warga kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita boleh merajut kesatuan, merajut kebersamaan, kalau kita mau menghilangkan superioritas. Mari katakan, agamaku juga tidak pemilik kebenaran mutlak. Hanya Tuhanlah pemilik kebenaran Tuhan, kebenaran mutlak. Itulah pergumulan kita bersama. Saya boleh percaya ajaran agama yang saya anut benar. Agamaku benar bagi saya. Ajaran agama akan benar bagi setiap pemeluknya. Tetapi keyakinan seperti itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengatakan ajaran yang berbeda adalah salah. Kita tidak pernah diberikan hak, diberikan mandat untuk menghakimi agama lain, apalagi menghakimi keyakinan orang lain. Bapak, Ibu, dalam konteks seperti itulah kita menjalani minggu pasion kita. Dan kita mempersiapkan diri untuk minggu judika kita. Minggu 26 Maret. Mari datang ke hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, mohon petunjuk agar kita selalu berada di dalam kebenaran Tuhan. Mari Bapak Ibu merajut kebersamaan di atas kepelbagaian yang ada. Itu sebabnya saudaraku, Hans Kung, seorang teolog, pemilik pemikiran etik global, dia mengatakan kaidah
kencana, the golden rule. Setiap agama, sepanjang agama itu agama yang benar, pasti mengajarkan kasih. Maka kita juga Bapak Ibu, sebagaimana Yesus dengan kasihnya berkorban di kayu salib menyelamatkan kita, maka kita juga harus hidup di dalam kasih. Bukankah Tuhanlah pemilik kebenaran mutlak? Maka dengan itu, dengan segala kerendahan hati, kita memberikan ruang kepada siapapun orangnya, hidup bersama, hidup berdampingan dengan kita. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat membangun komunitas damai untuk semua. Selamat Pasion. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas waktu, atas nafas kehidupan yang boleh kami nikmati hingga hari ini. Ketika matahari terbit, kami kembali melihat peluang, kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kami yang adalah anugerah-Mu semata. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar di minggu Pasion ini. Di persiapan kami untuk memasuki minggu Judika, kami diingatkan Tuhan bahwa hanya Engkaulah pemilik kebenaran mutlak. Kami terlalu kecil Tuhan, dan Engkau terlalu besar untuk kami pahami. Izinkan kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati, mohon petunjuk-Mu. Hingga ketika kami yakin kami benar, maka biarlah kebenaran kami seturut dengan kebenaran-Mu saja. Terima kasih Tuhan, karena kami diingatkan akan makna hidup kami yang sebenarnya. Hidup yang bersorak-sorai hanya berhak dimiliki oleh orang-orang yang telah Engkau benarkan. Biarlah Tuhan, kami pemilik sorak-sorai itu, hingga kami tidak bersorak-sorai di atas penderitaan orang lain, tetapi bersorak-sorai bersama dengan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan atas waktu yang boleh kami pakai, hingga hari ini kami kembali boleh beraktivitas. Berkati kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan hari ini. Biar Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami melalui berkat-Mu yang berkelimpahan dalam pekerjaan kami masing-masing. Berkati gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu terus boleh melayani, mengingatkan, membekali jemaat-Mu untuk senantiasa boleh menghayati penderitaan-Mu, hingga kami menjadi pengikut-Mu yang setia kepada-Mu saja. Secara khusus Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang menderita, yang sedang bergumul. Tuhan juga yang memberkati mereka, yang menguatkan mereka, yang memberikan kesembuhan. Berat Tuhan, melalui berkat-Mu yang berkelimpahan, semua jemaat-Mu boleh bersorak-sorai, boleh bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk gereja-Mu HKBP Batu Haji Lama. Tuhan yang memberkati semua program gereja-Mu. Biarlah Engkau pakai jemaat-Mu, para pelayan tahbisan, untuk menjalankan setiap program yang sudah disepakati bersama. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk
ibadah dan perayaan kami hari Minggu 26 Maret. Ibadah dan perayaan pesta penggalangan dana resort. Biar semua jemaatmu di resort Batu Haji Lama ini boleh bersama-sama bersuka cita. Dan boleh dengan bersuka cita juga menyisihkan, memberikan, mempersembahkan dari berkatmu untuk dipersembahkan ke dalam kerajaanmu melalui resort ini. Berikan jemaatmu kesehatan, kekuatan, hingga boleh mengikuti ibadahmu hari Minggu dengan baik. Berkati semua panitia, Tuhan pakai menjadi alat di dalam tanganmu. Hingga kami semua boleh bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.